Margarana. Perkenalkan, nama saya Nela Fadila, absen 21. Nisa Eka Putri, absen 3. Perkenalkan, nama saya Ayu Kusnowati, absen 5. Latar belakang pertempuran Puputan Margarana bermula dari isi perjanjian Linggadati yang menyebutkan kalau wilayah RI hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, hal itu membuat wilayah yang tidak memasuki dalam perjanjian Linggadati menjadi sasaran empuk bagi Belanda. Misalnya saja wilayah Bali atau yang dahulu bernama Sunda Kecil ini mulai diatur-atur oleh pasukan Belanda. Selain itu, menurut perjanjian Linggadati mulai tanggal 1 Januari 1946 Belanda sudah harus keluar dari wilayah RI yang saat itu adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Oleh karena itu, sekitar 2.000 orang Belanda pun mulai memasuki wilayah Bali. Adapun tokoh dalam Puputan Margarana yang terkenal yakini Gusti Nugroho Raini. Beliau merupakan seorang komandan resmi Sunda Kecil, namun ketika Belanda sampai ke Bali, beliau sedang berada di Yogyakarta. Latar belakang pertempuran Puputan Margarana 1. Gusti Ngurah Rai. 1. Gusti Ngurah Rai yang mengetahui pasukan Belanda mulai memasuki Bali segera membentuk pasukan yang bernama Ciung Warnara. Pasukan yang mayoritas berisi pemuda ini diperintahkan oleh satu Gusti Ngurah Rai untuk merebut senjata politik. Pada tanggal 8 November 1946, operasi pelucutan senjata ini pun berhasil dilaksanakan. Semua senjata diserahkan kepada pasukan satu Gusti Ngurah Rai. Belanda yang mengetahui operasi pelucutan senjata tersebut pun marah, terutama pelucutan senjata ini pun berhasil dilaksanakan. Semua senjata diserahkan kepada pasukan satu Gusti Ngurah Rai. Belanda yang mengetahui operasi pelucutan senjata tersebut pun marah, terutama manajemen kepala polisi Indonesia saat itu. Tidak tinggal diam, Belanda pun segera mengambil tindakan. Belanda memerintahkan kepada seluruh pasukannya yang berada di sekitar Tabanan mulai dipusatkan di wilayah Tabanan. Mengetahui apa yang dilakukan Belanda, Gusti Ngurah Rai pun segera kembali ke desa Margabali. Maju. Tidak tinggal diam, Belanda pun segera mengambil tindakan. Belanda memerintahkan kepada seluruh pasukan yang berada di sekitar Tabanan mulai dipusatkan di wilayah Tabanan. Mengetahui apa yang dilakukan Belanda, Gusti Ngurah Rai pun segera kembali ke desa Margabali. Akhir perlawanan perang Puputan Margarana. Meski kekuatan perang antara pasukan Ciung Warnara dan pasukan Belanda tidak seimbang, telah membuat Gusti Ngurah Rai menyerah. Beliau memerintahkan pasukan untuk tetap berperang habis-habisan. Sejak saat itu, perang Margarana dikenal dengan istilah perang Puputan yang mengacu pada perang sampai titik darah habis-habisan. Setelah melalui pertempuran panjang, pertempuran ini pun telah menewaskan 96 orang Indonesia dan 400 orang Belanda. Nah, sejak saat itu, tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Selain itu, bangunan juga monumen nasional utama kerajaan bangsa Margarana untuk mengenal tragedi perang Puputan Margarana. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang bertanya. Apa ya? Aku